Good morning obedience class. Hari ini berjumpa lagi dengan Teacher Sally dalam pembelajaran online. Hari ini kita akan belajar dari tema 7 subtema 2 pembelajaran 2, yaitu yang pertama menirukan gerakan kelinci, lalu mengenal tempat tinggal hewan dan membuat pemberitahuan tertulis. Indikator pembelajaran yang pertama menirukan gerakan kelinci, yang kedua mengenal tempat tinggal hewan, yang ketiga membuat pemberitahuan tertulis. Tujuan pembelajaran: setelah siswa mengamati gambar pada video pembelajaran, siswa mampu menirukan gerakan kelinci dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu mengenal tempat tinggal hewan dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu membuat pemberitahuan tertulis dengan baik. Yang pertama, menirukan gerak kelinci, muatan SBDP. Pernahkah kamu melihat kelinci bergerak? Bagaimana cara kelinci bergerak? Kelinci bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Hari ini kita akan belajar menirukan gerakan kelinci melompat. Mari kita perhatikan penjelasan berikut ya. Gerakan pertama, perhatikan gambarnya nak. Nah, itu menirukan posisi berdiri kelinci. Nah, kedua tangan diletakkan di samping telinga, kedua kaki sedikit ditekuk. Nah, gerakan kedua, perhatikan gambarnya ya. Menirukan gerak kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kedua kaki sedikit ditekuk. Lompat ke kanan 1 langkah, lompat ke kiri 1 langkah. Gerakan ketiga, perhatikan gambarnya ya. Menirukan gerak kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kedua kaki sedikit ditekuk. Kepala menengok ke kanan 1 kali, lalu menengok ke kiri 1 kali. Gerakan keempat, menirukan gerak badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kedua kaki sedikit ditekuk. Kemudian badan digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Nah, itu caranya ya. Lalu yang kedua, mengenal tempat tinggal hewan. Apakah tempat hidup hewan berbeda-beda? Di manakah tempat hidup hewan? Nah, coba kamu sebutkan tempat hidup hewan ya. Hewan ada yang tinggal di darat, air, pohon, dalam tanah. Dan ada juga hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Jadi, hewan hidup di tempat yang berbeda-beda ya. Nah, contoh hewan yang tinggal di darat yaitu gajah, jerapah, kelinci, ayam, kucing, monyet, dan unta. Contoh hewan yang tinggal di air yaitu ikan, ubur-ubur, gurita, bintang laut, dan kuda laut. Contoh hewan yang tinggal di air dan di darat yaitu katak, buaya, dan kura-kura. Contoh hewan yang tinggal di pohon yaitu burung pelatuk, semut, koala, dan monyet. Contoh hewan yang tinggal di dalam tanah yaitu semut, tikus, dan cacing. Nah, bagaimana anak-anak teacher? Apakah sudah paham mengenai tempat tinggal hewan dan contoh hewannya? Nah, coba kamu sebutkan contoh-contoh yang lainnya ya. Yang ketiga, membuat pemberitahuan tertulis. Kalimat pemberitahuan adalah
kalimat yang berisi informasi tertentu yang bertujuan agar pembaca mengetahui, memahami, dan mematuhinya. Nah, sekarang coba kamu amati gambar berikut. Kira-kira apa kalimat pemberitahuan yang ada dalam gambar? Nah, setelah kamu amati, apa kalimat pemberitahuan yang ada pada gambar? Nah, kalimat pemberitahuan yang ada pada gambar adalah: yang pertama, tidak boleh menginjak rumput. Yang kedua, pengunjung tidak diperkenankan memberi makan hewan. Nah, jadi ada dua pemberitahuan pada gambar tersebut ya. Oke, sampai di sini materi hari ini. Sampai jumpa kembali di pembelajaran online berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.